Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, seperti biasa, mari kita buka dengan doa bersama. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Siap dan sudah mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang P5 ya hari ini ya. Saya absen dulu yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Kaisa absen berapa? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah konsep yang sangat penting, yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Ada yang tahu atau pernah mendengar apa itu istilah dari gaya hidup berkelanjutan? Secara sederhana, gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kita sebagai manusia atau makhluk hidup dan kelestarian lingkungan kita. Ini berarti kita perlu menggunakan sumber daya alam dengan bijak agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Hemat listrik, hemat bahan bakar, hemat energi, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengolah sampah dengan, coba bayangkan apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan di dalam kelas, di luar kelas, atau tidak memanfaatkan barang bekas itu dengan baik, membuang sembarangan terus menerus itu. Coba apa yang terjadi, bayangkan. Coba kalian pikirkan apa yang terjadi jika kita itu membuang sampah itu sembarangan terus menerus, tidak ada yang peduli. Ayo, coba salah satu, ya. Nanti kita bisa menimbulkan penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Betul sekali. Menimbulkan penyakit, menimbulkan bau tidak sedap itu yang kelihatan. Belum lagi nanti kalau hujan, dia ngalirnya ke selokan, selokannya ketutup sampah, kemudian terjadi banjir. Air tergenang lama di situ, meskipun belum banjir besar ya, air tergenang lama, kemudian diteluri oleh nyamuknya berkembang biak, nyokoti awakmu, jadi penyakit. Oke, betul, tepuk tangan. Pengolahan limbah yang penting, saya lanjutkan ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi polusi, dan menghemat sumber daya. Salah satu caranya adalah dengan mendaur ulang barang bekas sesuai harapan kita, tentunya yang bermanfaat, sing bagus, sing apik, sing bermanfaat, yang tidak menimbulkan sampah lagi tentunya, gitu. Tahukah kalian bahwa sampah, terutama yang tidak bisa terurai seperti plastik, ya, dapat merusak lingkungan? Banyak dampaknya, karena plastik itu tidak bisa diuraikan. Kadang-kadang saya lihat di YouTube itu ada sampah plastik yang dibuang, entah itu aqua, entah itu tali plastik dan lain sebagainya, itu sampai ngikat hewan yang di laut itu sampai tidak bisa berkembang dia itu. Sampai perkembangannya itu beda dengan hewan lain. Kadang tercekik sampai mati dan lain sebagainya. Soalnya dia tumbuh besar toh, ikatnya kecil, kalau plastik yang tadi nggak terurai plastik itu, bahkan sampai ratusan tahun baru terurai plastik itu. Tidak hanya puluhan tahun saja. Sampah plastik mencemari tanah dan air. Kemudian hewan bisa mati karena memakan sampah plastik. Bukan memakan, tapi ketut dipangan kalau di laut, di itu. Sampah yang dibakar menghasilkan polusi udara. Nah ini ya, untuk mengurangi hal seperti itu, kita bisa mendaur ulang sampah bekas, barang-barang bekas. Ya. Nanti kita akan diskusi untuk hari ini
mencari cara untuk mengurangi sampah dengan mendaur ulang atau menggunakan barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baiklah, sebagai bagian dari proyek kita akan membuat sesuatu yang indah dan bermanfaat dari barang bekas. Kita akan membuat karya kaligrafi menggunakan stik es krim bekas. Ini adalah contoh solusi, salah satu solusi untuk memanfaatkan limbah menjadi karya seni. Angan-angan kita stik es krim nanti kita bisa buat macam-macam. Buat wadah pulpen misalkan, kemudian vas bunga. Kemudian yang kita buat adalah kaligrafi. Nanti konsepnya sederhana saja. Bentuknya sudah tahu ya, stik apa namanya? Es krim itu ya, lonjong kayak persegi panjang tapi kecil, agak kecil seperti ini. Nanti kita bisa susun satu baris kalau membuat kaligrafi yang huruf itu bisa dijejer telu seperti ini. Kemudian buat sebanyak-banyaknya, nanti tinggal menata, tinggal ditata menjadi tulisan kaligrafi yang kita inginkan. Misalkan seperti ini satu jejer, jadi kalau alifnya cukup ke bawah, gitu ya, sederhana. Baik, untuk memulai, kalian nanti akan melakukan pengamatan sederhana. Coba perhatikan kondisi lingkungan di sekitar kalian ya, di sekolah, di rumah, sing dalan peneliti sing di situ ya, nggak apa-apa. Apakah bersih, kotor, atau mungkin sudah rusak? Begitu saja. Kira-kira berapa banyak yang bisa kamu temukan nanti stik es krim itu? Ya, ini ya. Lakukan pengamatan di lingkungan rumah atau sekolah. Catat jumlah stiknya yang kalian temukan. Nanti sekalian diambil untuk persiapan pertemuan berikutnya. Kita membuat membuat kaligrafi. Kemudian bagaimana kondisinya? Apakah bersih, kotor, atau mungkin sudah rusak? Bawa catatan kalian di diskusi berikutnya untuk kita bahas bersama. Jadi nanti kalian bisa lakukan observasi setelah pertemuan hari ini ya, di lingkungan sekolah, di rumah. Nanti kalian periksa apakah stiknya itu masih bagus atau sudah rusak. Nanti dibersihkan, kalau kotor dibersihkan, gitu aja. Nah, oke. Seperti itu sudah jelas ya. Baik, saya kira cukup pengenalan kita hari ini ya, sesi pengenalan hari ini. Jangan lupa lakukan observasi kalian di rumah. Semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hasil observasinya di bawah, kemudian catatan observasinya juga di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya. Tidak ada yang absen ya. Alhamdulillah. Kalau pertemuan kemarin Sifa ya. Siapa? Yang absen Sifa, sekarang lengkap. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Melanjutkan materi yang kemarin yang sudah kita bahas minggu lalu tentang gaya hidup berkelanjutan. Baik, setelah kalian sudah melaksanakan observasi di rumah dan mengumpulkan stik es krim, saatnya kita akan membuat kerajinan yang sesuai dengan analisis kemarin. Kita akan membuat apa? Kaligrafi menggunakan stik es krim. Sebelum kita mulai membuat karya, ada beberapa teknik dasar yang perlu kalian pelajari. Yaitu pertama, kita akan belajar cara membuat pola kaligrafi dulu. Pola ini akan membantu kita menyusun stik es krim sesuai dengan yang kalian inginkan nanti. Sudah tahu apa yang mau ditulis? Ayatnya, masuknya,
Yang sederhana saja, enggak usah yang panjang-panjang, soalnya stiknya besar-besar ya. Saya juga sempat mengumpulkan kemarin di rumah beberapa. Nah, kemudian bisa melihat contoh dari, misalkan kamu lihat gambar di Google misalkan, seperti apa boleh dibuat contoh. Ya, itu ya. Baiklah, sebelum kita mulai membuat karya kaligrafi, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyusun sketsa dengan desain. Dengan ini akan menjadi panduan kita untuk menyusun stik es krim bekas yang sudah kita kumpulkan. Pastikan desain kalian nanti sesuai dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Oke. Silakan sekarang bisa mengumpulkan bahannya, yaitu stik, kemudian perlengkapannya sudah siapkan ya. Silakan buat kelompok, nanti bahannya disatukan jadi satu kelompok, kemudian dikerjakan sesuai dengan sketsa yang dibuat, yang kalian buat. Nanti kita akan, jika ada yang kesulitan, nanti bisa saya pandu, saya sambil keliling. Oke, silakan dibuat kelompok dulu. Dibuat. Ditonton, di sketsa dulu, jangan buat ini dulu, sketsa dulu. Kamu buat polanya dulu, nanti apa? Penggaris mundi. Sudah jadi. Ini lo gak lurus tapi mau ngelek. Iki medun, iki munggah, iki medun. Iki harusnya dinglung ini sesuai contoh tadi. Tapi wes apa-apa, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini kami membuat karya seni dari stik es krim bekas yang berlafazkan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kaligrafi kami yang berlafazkan lafaz Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini membuat hasil karya kaligrafi dari stik es krim yang berlafaz Al-Malik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok 4 hari ini membuat kerajinan dari stik es krim yang berlafadzkan terima kasih. Bagus sekali anak-anak. Saya melihat kalian sudah bekerja keras hari ini. Jangan lupa simpan ya hasil karya kalian. Jangan sampai rusak, nanti bisa dipasang di kelas kita nanti di bawah. Selain hasil karya, penting juga untuk merefleksikan pengalaman yang kalian rasakan selama proyek berlangsung dari kemarin, mulai dari pengenalan, kemudian observasi lapangan, lingkungan. Nanti bisa kalian refleksikan yang kalian rasakan selama proyek ini. Coba nanti dibagikan, ditulis ya, dituangkan dalam tulisan semua, tulis semua yang dirasakan, pengalamannya masing-masing saat mengerjakan proyek. Apa pelajaran berharga yang kalian bisa dapatkan dari kegiatan yang berlangsung ini? Kemudian juga silakan bandingkan hasil karya kalian dengan sketsa awal yang telah kalian buat. Dari awal kan kalian buat sketsa, buat pola dulu. Bandingkan setelah kamu menghasilkan karya, apakah yang kalian desain sudah tercapai? Apa saja perbedaannya kalau belum selesai? Kemudian kekurangannya apa di dalam pelaksanaan tersebut? Apa pelajaran berharga yang dapat kalian dapatkan dan lain sebagainya. Kemudian tentang perbedaan tadi, apa saja perbedaannya, terus kemudian mengapa perbedaan itu bisa terjadi. Misalkan teman kelompoknya atau dengan teman lainnya mesti ada perbedaan. Nanti coba kalian tuangkan dalam tulisannya. Karya kalian luar biasa hari ini, tepuk tangan. Jadi setiap hasil kalian menunjukkan kreativitas dan kerja keras kalian. Proyek ini adalah bukti bahwa kita bisa mengubah limbah sampah yang sudah tidak digunakan lagi menjadi barang yang indah dan bermanfaat. Semoga pengalaman ini menginspirasi kalian untuk terus peduli terhadap lingkungan dan menciptakan karya dari limbah-limbah yang sudah tidak terpakai menjadi hasil karya yang baik. Kemudian bisa menjadi teladan bagi penerus kalian nanti di masa depan, supaya tidak membuang sampah sembarangan, mengolah sampah dengan benar. Terima kasih anak-anak, kerja keras dan partisipasi kalian pada proyek ini. Saya sangat bangga dengan hasil yang telah kalian capai hari ini. Sampai jumpa lagi di proyek yang akan datang, tentunya dengan kreativitas baru yang kalian ciptakan nanti tentunya. Insya Allah nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sekali lagi sebelum saya akhiri perjumpaan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama kalian hari ini. Luar biasa, kerja timnya bagus, kerja kelompoknya bagus, sehingga dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk semangat kita semua. Oke, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di proyek yang selanjutnya yang lebih menantang lagi. Hasilkan karya yang lebih bagus lagi dari sampah-sampah yang kita hasilkan dari sekitar kita. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.